Tahukah kalian apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan bisa diartikan sebagai proses memberi bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu agar mampu mengembangkan potensi, bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki, kemudian mengenali diri sendiri, serta mengatasi persoalan-persoalan. Sehingga diharapkan individu tersebut mampu menentukan tujuan hidup sendiri dengan penuh tanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain. Sementara konseling bisa dipahami sebagai suatu proses memberi bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami permasalahan agar individu tersebut mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Bimbingan dan konseling mempunyai beberapa fungsi dalam menjalankan kegiatan pelayanannya. Apa saja itu? Yang pertama, fungsi pemahaman. Membantu konseli agar memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri atau potensinya dan lingkungannya dalam ranah pendidikan, pekerjaan, dan norma agama, supaya dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis. Kemudian fungsi preventif, mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketiga, fungsi penyembuhan, memberikan bantuan kepada konseli yang mengalami masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang keempat, fungsi penyesuaian, membantu konseli menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang kelima, fungsi penyaluran, membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat. Yang keenam, fungsi adaptasi, membantu konseli untuk menyesuaikan program pendidikan yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat konseli. Yang ketujuh, fungsi perbaikan, memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, dan bertindak pada diri konseli. Yang kedelapan, fungsi pemeliharaan, membantu konseli supaya dapat menjaga dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya agar terhindar dari penyebab menurunnya produktivitas diri. Yang kesembilan, fungsi pengembangan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta memfasilitasi perkembangan konseli. Dan yang terakhir, fungsi fasilitasi, memberi kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang pada keseluruhan aspek dalam diri konseli. Bimbingan dan konseling mempunyai tujuan dalam menjalankan kegiatan pelayanannya. Apa saja itu? Secara khusus, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial, kemudian aspek belajar atau akademik, dan karir. Selanjutnya ada asas-asas yang harus diterapkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Terdapat 10 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Kemudian asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kegiatan. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kekinian. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Dan yang kesepuluh, asas keahlian. Dan yang terakhir dalam lingkup bimbingan dan konseling,
ada yang namanya landasan atau sebuah dasar yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Landasannya yaitu yang pertama, landasan filosofis, memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling untuk bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Yang kedua, landasan psikologis, memberikan pemahaman konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau konseling. Yang ketiga, landasan sosial budaya, memberikan pemahaman bagi konselor tentang dimensi kesosialan dan kebudayaan sebagai faktor untuk mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang keempat, landasan pedagogik, meninjau pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan, salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kelima, landasan religius, menekankan pada hal sikap yang mendorong perkembangan dari kehidupan manusia berjalan terarah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dan yang terakhir, landasan yuridis formal, berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan, bimbingan, dan konseling. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share apabila dirasa bermanfaat ya. Semoga bermanfaat.